orang hebat ya. Hebat, yang pertama. Juara dunia tuh, Audi. Audi. Pencipta lagu Hitsmaker, Bukan lagi. Baby. Banyak. Dan nah ini. Nah, hebat yang ini dia ketiga tadi. ini. Orang hebat yang ketiga ini. Hai Audi, apa kabar? Hai, ketemu lagi. Hai. Sehat. Ini Claudia, tadi aku habis ngeband bareng kalau Mas Baby. Lu mah udah tahu lah gimana hebatnya Mas Baby. Ini Claudia, ini juara The Voice Germany 2019. Tuh, keren banget. Ini aku sama Claudia tuh ketemu beberapa kali. Yang sok kenal, lu sok kenal banget lu sama dia lu. Orang kalau belum tentu. Emang aku udah sering kenal. Baru ketemu sekarang ya? Iya. Bayi aja ke Jerman, lu gak ada perhatian dulu pas ke Jerman. Gua doain si Claudia. Claudia itu sebetulnya memang suka berkompetisi ya, Audi ya. Betul. Nyangka gak tiba-tiba tingkat dunia melejit banget. 46% loh. Iya benar, sebenarnya nggak nyangka sih, nggak nyangka soalnya kan itu kayak negara Jerman ya, kayak bukan teritori kita gitu. Iya. Ternyata kayak puji Tuhan dukungannya bener-bener keren banget, kayak crazy banget. Tadi Nggak Irfan nyangka Hakim waktu sih. di ruang makeup dia bilang katanya suara kamu itu emang the best banget. Iya, iyalah. makasih. Oh gak ada best gak mungkin seperti ini. Obrolan tadi duduk aja Kim. Duduk. Iya, di atas. Duduk. Di atas. Iya. Aduh. Oke, seorang baby Iya, Romeo. Gimana tadi ngeliat Audi? Iya, ya pasti bagus lah ya. Karena Sadis itu bukan nggak termasuk lagu-lagu gue yang mudah dibawain sebenarnya. Oh. Karena banyak interval ya. Maksudnya banyak not yang naik turun dari rendah ya sampai atas gitu loh. Semua range lengkap lah waktu itu, makanya aku kasih Afgan yang memang punya kemampuan itu gitu loh. Nah ini baru latihan sekali langsung beres tadi. Beres. Mantap. Drummernya siapa dong? Kali langsung beres. Tadi tuh udah enak, itu ketukan drumnya tuh agak ganggu tadi. Bagus. Asik. Jadi Audi itu kan emang sudah tinggal di sana ya, maksudnya lagi kuliah ya. Lagi kuliah bener. Nah jadi di Indonesia ini sebulan aja ya? Sebulan bener. Dan datang ke FVP, keren gak tuh? Keren lah. Ya Indonesia sebulan ini buat apa sebetulnya? Sebenarnya di Indonesia ini aku ada project, kan waktu dulu aku mau kan sama Irfan juga. Iya, aku hostnya saat itu. Iya, Itu viral karena salah satu juri. Kenapa sih, Vi? Gue mah tadi gak bohong, bener. Ada dulu. Tapi kamu bisa nggak bahasa Jerman? Bisa, kamu bisa Jerman? Bisa. Bisa. Wie heißt Raffi? Oke. Guten Tag. Guten Tag. Bisa Guten Tag, ini bisa juga coba. Ayo Pak. Sang. Ada kan bahasa jang-jang. Nah, tapi kita ingetin dulu, tadi kan katanya pernah ada di Mama. Nih kita lihat di Mama Irfan. Mama Irfan. Mama Irfan. Ini dulu. Di Jerman. Hei, lihat ya aku. Aku tadi. Terus kata Baby gini, ih muka kamu gak berubah. Iya. Iya, memang mukanya nggak berubah, tapi kelakuannya sumpah udah berubah. Tapi kan di Indonesia waktu itu belum menang ya? Kalah. Iya. Apa karena kamu? Iya, kayaknya Kamu kalah. hostnya. Emangnya orang track recordnya nggak bagus loh. Oh gitu? MC nikah. Pernikahannya waktu Bekti kan? Bekti kan MC kan waktu itu? Iya. Oh. Pisah. Terus siapa lagi? Oh kompetisi. Nggak dimenangin. Kacau nih MC. Ini MC apaan nih kayak Kok begini? jadi gue yang salah? Kok jadi gue yang salah? Kayaknya MC-nya nih gara-gara MC-nya. Sebenarnya Kemarin aja, gua begitu sama hidung pecah gua sama hidung. Kan Bang MC. Tapi kan kamu sana menang. Maaf, di sini belum menang. Iya. Kamu merasa nggak kompetisi di Indonesia tuh jauh lebih berat dibanding di luar? Pastinya kayak karena orangnya juga lebih banyak kan di Indonesia. Nah, iya. Kayak di sana kan orang-orangnya dikit. Tapi aku juga jujur kaget sih di sana karena dari beberapa orang yang pernah aku dengar juga mereka bilang kayak susah banget kamu sebagai foreigner bikin karir di sana tuh susah karena di sana tuh musiknya cukup segmented sih. Terus kayak mereka menerima aku sebagai kayak pendatang gitu. Dan orang Asia pertama kamu yang Betul, Kak Ivan, iya. Lu ngeliat itu gimana? Kompet kan jadi juri-juri juga ya, Iya. Bapak Baby ya? Oh, so tahu lu kan tak tahu lu. Ya kan gue juga hostnya ya. Aduh bingung gue tuh hostnya di mana-mana. Sombong banget. Sombong banget nih orang. Tentang laku nih orangnya. Laku banget. Bapak Baby, ngelihat kompetisi di Indonesia, talenta orang Indonesia itu emang keren-keren banget ya? Iya.
Indonesia memang gudangnya ini sih, emang talent ya. Maksudnya ada dari daerah-daerah ya. Daerahnya udah banyak. Iya, Van. benar, Apalagi benar, kan, dan per daerah itu Karakternya karakternya beda-beda. Gitu loh. Terus cara pembawaannya juga beda-beda. Jadi kalau jadi juri itu salah satu kesenangan gue ya, itu ngelihat hal-hal yang seperti itunya gitu loh. Karena memang terlalu banyak pulau-pulau di sini, daerah-daerah. Iya, Pak gitu Baby ya. mah ngerti sama aku. Tapi kalau menurut Mas Baby, Ya. 3 penyanyi Indonesia yang menurut Mas Baby paling favoritnya apa dengan segala kelebihannya dan ciri khasnya? 3 penyanyi Indonesia. Coba, sebutkan. Ya udah pasti Once lah ya. Once. 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 Alasannya dulu deh, Once kenapa Once? Kenapa Once? Iya karena ya satu nggak ada yang punya suara kayak gitu. Iya, khas banget ya. Khas banget dan Tinggi lagi. dan untuk usia sekarang ya dia bisa bertahan bahkan semakin bagus ya. Kualitas vokal Range-nya tuh- itu semakin tinggi loh. Iya, dia malah semakin Kemarin tinggi. gue duet sama dia gila lu makin tinggi karena ada lagu gue waktu itu dengan Reza waktu itu lagu yang dibawain Reza itu gue combine sama Once di situ Once masuk gitu loh. Dan Once ngambil key-nya Reza. Wih, Once baru 1. Oke, 1 Once. Yang kedua, ini yang udah eksis Iya, ya. iya, iya. Yang udah eksis. Yang muda-muda tuh banyak sebenarnya. Cuman gue lupa ya namanya. Siapa ya? Afgan. Indra. Afgan kan nama dia juga. Oh ya Afgan ya. Afgan. Ya, pastilah kalau Afgan karena udah jadi 3 berapa lagu tuh ya. Iya, dan dia juga ciri khas ya. Ya, ciri Afgan khas tuh kekuatannya banget. apa Untuk sih? popnya. Di Dia mirip popnya Mas Baby. bagus, kan dia kayak aku suaranya gede, warm gitu ya. Terus dia tuh pop sekali, gitu loh. Terus sama bermain rasa juga nyanyinya. Nah itu yang cocok makanya di lagu-lagu gue tuh kan agak dalam-dalam gitu ya, karena si Afgan tuh jadi bagus. yang ketiga. Ketiga siapa ya? Cewek, ada cewek. Cewek ya, cewek siapa ya? BCL. BCL. BCL itu penghayatannya BCL top iya banget ya. bagus. Kok BCL lu udah perhatiin pasti nggak? Kok BCL, Raffi suka merhatiin kan? Iya. BCL itu kok pas nyanyi itu ya, penghayatannya Iya. bertutur gitu ya. Bahkan dia mengesampingkan teknik kadang-kadang. Iya, Dia iya. lebih ke penghayatan Kerasa, dia gitu. kerasa. Kerasa. Good sih menurut aku ya. Claudia juga nggak Om? Oh iya. Oh iya. Makanya tadi kan aku bilang, aku mau nyebut yang ketiga Claudia sebenarnya. Cuman tadi aku bilang ke Raffi, kalau ini yang udah eksis ya berarti kan di Indonesia udah eksis ya. Kalau Claudia kan baru mau masuk nih. Set. Nah, mau masuk lewat album siapa sih nanti? Album boleh di-spill nggak? Boleh. Boleh. Lewat album Baby Romeo. Oh, pantes. Pantes nih produsernya langsung. Oh gitu. Albumnya Mas Baby dong? Tapi Irfan Iya. duluan yang kenal. Iya, itu yang kenal. Iya loh Mas, dia tuh bagus loh Mas. Yuk Mas. Tuh, gitu ya. Masuk ya. Bagi-bagi ya. Oke. Udah gini aja. Karena sekarang udah ada juri vokal Mas Baby, gimana kalau kita bikin challenge antara Po Alpa sang biduan dangdut Wih. lawan juara dunia The Voice Claudia. Kita sudah ada beberapa nilai. Remi. Range-nya dari 65 sampai 100 Nggak apa-apa, Po. kan. Po, semakin gak tau malu, naik honor, Po. Oke, siap. Ini dia nih. Ini nggak tahu nih gue lagunya apa ya. Ya makanya. Ya nih. makanya ini. Ini dia pilihan lagunya. 1, 2, 3, 4, 5. Mau pilih yang nomor Nih, buat berapa? Gue dulu berarti ya? Alfa Ya. dulu. 2. Nomor 2. Lagunya adalah Survei Membuktikan. Beda acara ya. Oh siap. Sial. Mahal ini. Pas sama apa? Sial. Siap. Tahan. Sorry. Si Raffi ini nyanyi. Ini jangan muntah. Bukan. Tahan. Ini judulnya apa? Apa? Sial. Ah, yang nyanyi kali ini. Tapi bagus. Menurut gua lu Oke. dangdutnya bagus, Po. Oke. Lu mau bener-bener dah. Gue kan kagak pernah nyanyi begini. Bagus. Lu tadi yang pas dangdut bagus. Bagus Tapi ya? kayak yang awal bagusnya diem aja. Yang dangdut lu bagus. Coba sekarang Claudia. Dengan lagu yang sama. Lagu yang sama ya. Claudia. Iya. Oke, ya. Tahu kan lagunya? Sialnya ku bertemu. Ah! Bapak Baby. So, juri. Orang latihan Untuk gue. Sial. Untuk apa? Ah, Berapa kali nilainya? Dia mau nyari yang 35. Ini deh, nih.
Berapa? Nilai untuk Bapak adalah 3, 2, 1. Aman. Bagus apa? Bagus, 80 tuh bagus. Sementara Karena ini sebenarnya Claudia nilainya adalah tadi Mas Baby ngasih 80. Tempo apa itu 80 dari nilai 1000 ya. Claudia nilainya adalah Udah lo aja lah. Kan dia mah udah tahu emang lagunya itunya notnya ada di mana. Lagu gua mah kan baru ini tadi. nggak sama itu. Nomor lain. Nomor lain. Pilih yang lain lagi. Nomor yang Oh, lain. lagu lain. Nomor 2 mau sudah diulang? dipilih ya. Satu. Lagunya adalah Sirwe. Dan dalam sekolah. Oh, jago dia. Dia yang 100. Dia yang 100. Hei. Hatinya mau. Wah, ini bahaya nih. Gua cakep. Bahaya nih. Claudia. Jangan. Jangan. Bantuin. Ayo. Jangan lagi. Asik. Bagus dia. Enakan dia. Penghayatannya lebih dapat. Pengayatannya enggak dia lebih bersahaja. Tapi nyanyinya nggak ada orang mau ngajak joget. Penghayatan itu jauh lebih penting. Kan ada orang yang nyanyi tuh pengen joget gitu ah. Ada orang yang emang Arafin harga. mau joget kan? Iya, ini kan harga dirinya dia mahal. Kalau kan murahan, apa-apa. Dia kan lebih jaga. Lebih jaga. Gak bisa yang main loh. Gue yang ngasih, boleh nggak sih? Oh, ya udah. Claudia dua tambah Dia dua. ganti. Kalau dia 195. Udah bagus. Bapak. 200 lebih. Nih. Apa? Kan tadi udah nyanyi bagus banget. 100. Bagus kok. Bagus. Iya, bagus. Tapi pengen denger dari Bang Romeo, gua bagus enggak? Romeo. Baby. Ya, Baby. Mungkin dia ngomong baby tak terlalu mesra. Iya. Karena ada istrinya tercinta mau dateng. beneran? Iya. Siapa nama istrinya? Mana bini tahu. gua? Siapa? Jangan baca, lu jangan baca. Ayo istrinya siapa? Namanya Siapa? si Mesya. Siapa? Mesya siapa? Mesya Claudia. Alah. Bukan. Oh iya tahu. Ayo. Kita panggil aja langsung Ya. Mesya Manuro. Beda. Salah. Mesya Manuro. Mesya Manuro. Walaupun sama-sama Batak bukan Manuru marganya. Mesya. Mesya doang kan? Mesya. Ya udah kita panggil aja langsung ya. Kakak Mesya. Siregar. Siregar. Mesya Manurung. Mesya Manurung. Mesya Manurung. Cakep ya kak. Nah tuh, kalau Mahal bisa keluar. Lu diomelin lu. Tahu nggak marga itu harus potong kebon. Tapi yang manurung Siregar. Tahu udara yang Siregar tahu? Segar. Ada suamiku. Aduh. Ini Claudia kita minta tampil lagi ya. Ya. Lagu terbarunya ya. Kalau kayak hajatan, minta tampil lagi, ntar nyanyi ya. Kan bisa bahasanya begitu. Katanya hostnya banyak, minta tampil. MC segala hal. Ini hajatan gitu Ya, emang. emang kayak acara hajatan, minta tampil lagi ya. Dan juga nanti kita akan mendengarkan cerita hidup Mas Baby dan Mbak Mesya yang selalu menemani dalam suka duka sampai detik ini. Iya. Masa bosen Mas Baby? Wah, dia, Mesa, bosan apakah sama Mas Mesa Baby? tidak bosan dengan baby? Tetap jangan kemana-mana, tetap di Jadi FYP. ini for your party. Kayak dingin gitu ya. Terus, wah ini kayak mau pingsan nih. Sayang aku mau pingsan, udah jatuh. Udah. Kayak ada ini nih, yang gue nggak pernah berhenti ya di dimensi itu ya, di alam itu tuh. Gue selalu megang dada gue. Enak
enak banget ya Allah, enak banget. Dan lu kayak sendiri itu. Ini aku sama Raffi lagi di tes vokal sama Pak Baby, katanya kita mau dibikin lagu. Oh gitu. Bikin lagu namanya Iya, Duo. iya, iya. Emang AA bisa nyanyi? Duo RI, kan ini kan kita berdua tuh RI untuk RI. Raffi Irfan untuk Republik Indonesia. Ada satu lagi dong, RRA. Apa? Raffi Irfan Alpa. Ayo lanjut yuk kita nanya lagi. Iya. Mas Baby sama Mbak Mesya, ini dengar-dengar kemarin Mas Baby ini sakit Sakit apa operasi. sih? Lu sakit apa sih? Kantong empedu. Oh, Jadi harus dioperasi. kantong empedu itu apa yang terjadi sih sampai kesakitan Ya. sampai pingsan katanya? Jadi kantong empedu ini segini nih. Ya. Nah, awalnya tuh kecil ya, nah terus 2 senti. 10 tahunan yang lalu tuh udah dibilangin gitu sama dokter, ini kayak ada batu nih tapi masih kecil. Oh udah kedeteksi. Ada batu. 10 tahun lalu. Nah terus kemarin itu Batunya ternyata kok membesar. membesar batu. Jadi ternyata nyumbat dulu nih, maksudnya tiba-tiba kok sakit gitu kan, sakit. Kolik hebat. Sakitnya tuh Kolik kayak hebat. gimana? Aduh, kayak diperes ini nih, di sini nih. Tapi nggak di sini ya, di sini nih di atas. Ini. Ulu hati. Sampai atas, sampai belakang, sampai punggung. Kayak ginjal, karena aku pernah batu ginjal, sakitnya tuh kayak tembus. Mungkin tembus ke belakang. Iya, ya. iya. Tapi Iya, kalau ini iya. di sini, kalau ini di sini, jadi sampai ke belakang. Nah terus, wah itu nggak kuat, sampai Ya, akhirnya pingsan. Pingsan. Pas pingsan tuh di mana? Di saat itu? rumah. Di rumah. Panik dong lu. Iya, Gue sempat panik. panggil dia gitu. Saya, Panik, anak-anak nangis. aku kayak mau pingsan nih. Gue bilang gitu. Lu sempet bilang begitu. Proses pingsan. Iya. Lu ngomong dulu. Karena dia Enggak, udah soalnya kelingan. udah inget kan, gue pernah pingsan kemarin beberapa waktu lalu tuh sempet pingsan. Jadi tahu proses mau rasanya tuh pingsan. tahu gitu loh, kok tiba-tiba kayak dingin gitu ya. Terus wah ini kayak mau pingsan nih. Sayang aku mau pingsan, udah jatuh udah. Jadi udah ada yang megangin Lu gitu. lucu banget. Mau pingsan pengumuman dulu. Iya. Itu tuh pingsan gara-gara efek saking sakitnya. Saking sakitnya, gue nahan sakit dari jam 12 siang. Sampai malam. Sampai jam 7 Sampai jam malam gue 7. nggak kuat gue. Nggak dibawa ke dokter pas lagi sakit-sakitnya itu. Iya, Nah malam itu ya. gue lagi baru akhirnya kita nunggu, gue lagi putusin. nunggu supir gue datang lagi. Soalnya supir gue ternyata pulang. Jadi jam nungguin dia 5. dulu. Nah gue telepon, saya mau ke rumah sakit, kamu balik lagi ke rumah. Oh iya Pak, segera Pak. Nah rumahnya kan deket tuh. Keburu Nah sambil pingsan. nunggu itu gue keburu pingsan. Oke, itu penyebabnya apa kata dokter? Nah itu penyumbat. Jadi kantong yang tadi gue bilang segini tuh, ternyata batu yang dulu kecil-kecil tuh beberapa udah jadi yang 2 cm. Oh, udah gede. Nah, batu itu muncul karena Kebanyakan lemak. Gak nurut istri, makan lemak. Oke, jadi karena hidup gak sehat. Salah satunya makan makanan berlemak. Apalagi? Jeroan-jeroan. Jeroan, Mayoritas bener. tapi lemak enak. makan, kayak gitu-gitu. Jeroan yang enak-enak, Van. Sekarang Yang gak pernah lagi. Jadi sekarang udah Ya, makannya makan apa? Makan apa ya? Makan Ya makan cinta. nasi diabetes paling. Makan cinta. Oh nasi aja udah ganti gue. Nasinya Udah nggak pernah ada nasi. nasi diabetes ada? Ada nih, dinemuin dia. Dia indeks glikemiknya rendah. Jadi sekarang dia makanan udah diganti, roti diganti, nasi diganti. Roti gandum. Terus minyak dikurangin. Karena minyak kan penyumbang lemak juga. Iya. Goreng-gorengan, terus jeroan, Terigu. santan, terigu, kayak gitu-gitu dikurangi. Jadi hidup sehat lah Tapi lo istilahnya. tahu kan, tetap aja bandel. Dan Mbak Mesya benar-benar udah nge-screening makan Iya, makanannya. iya. Selama ada gue ya. Kalau nggak ada gue mah bablas. Ah. Di gerobak, gerobak mie ayam. Mas Baby emang suka kemana sih? Nggak ada Mbak Mesya. Katanya kalau nggak ada Mbak Mesya. Gerobak mie ayam depan rumah. Tuh, Nongkrong di situ, segitu makan mie doang. ayam. Emang Nggak kayak lo. kalau Raffi suka kemana emang kalau Raffi? Gue mah ke ayam yang lain, gerobak ayam yang lain. Maksud gua, gerobak ayam yang di Bandung, gerobak ayam yang di Singapura, gerobak ayam yang di Surabaya. Ini kan di depan rumah. Kalau gua makannya di luar. Gerobak ayamnya beda gua. Jadi Raffi ayamnya restorannya banyak banget. Iya. Bukan ayam Bungan aja. Ada ayam Bandung. Ada. Aduh, Tiap kota, tiap provinsi ada. makan di sana Mbak. Nah tapi ini kemarin baru haji emang? Udah, Tahun udah. kemarin. Kita tahun lalu kan kemarin ya? ya, Jul. Katanya ada Sebuah pengalaman. kita lihat artikelnya nih. Masya Allah. Baby Romeo dibawa ke alam lain Saat berhaji bersama si gimana? Pribadinya. Oh Cerita iya gimana? ini tadi yang gue bilang tadi kalau gue pernah mengalami itu kan, Pingsan maksud pertama pingsan tuh di pertama sana. itu di Tadi kan tadi pingsan. Pingsan Pernah pertama. pingsan tuh di sana pertama di sana. 2 hari sebelum haji. Innalillahi, udah di sana. Udah di sana, udah Di Mekah.
di hotel. Kita di Mekah udah seminggu sebelum haji. Iya, iya, iya. kan? Nah, Ibadah karena kalap tuh ibadah kan. Wah, semangat. Jadi gue tawaf Tawaf, sunnah, terus apa namanya ya mungkin lupa istirahat apa kecapean. Terus? Nah 1 hari itu terus kayak apa? Meriang dari makan siang tuh aku udah bilang sama istriku sayang aku meriang, aku minta obat demam dong, dibawa ke kamar. Terus matiin AC kok masih dingin ya, tuh udah kata istriku, udah kamu nggak usah kemana-mana, udah sholat di rumah aja aku temenin, sholat di hotel. kamar. Udah minum obat itu tidur maghrib sholat bareng gitu, nggak ada masalah. Tiba-tiba malam itu kita lagi ngobrolin masalah di Madinah, kita mau extend kan. Karena kan haji kita tuh ternyata cuma 16 hari. Kita mau perpanjang gitu loh. Kau dari sana tuh betah banget soalnya ya. Lagi usaha extend. Terus Kan di Madinah itu kan ada itu, Arba'in kan. ya 40 pengen waktu ngumpulin sholat itu. pengen, Kita istriku. milih-milih hotel. Lagi milih-milih hotel tahu-tahu gebruk jatuh di karpet. Di kamar berduaan tuh. Iya. Iya deket jaraknya. Terus ngorok 3 kali. Ngorok 3 kali. Ngoroknya Itu- tuh panjang banget dan gue tuh mikirnya aduh. Sakaratul maut. apa? Pasti lu mikirnya gitu. Udah. Iya, udah pasti. Baby. Iya Ngeri tapi nggak? Van, nah, tadi tuh berita itu nggak bohong. Artinya memang gue tuh Ya kayak udah pindah alam. Pindah ke alam. Oke, lu kan ini pengalaman pingsan pertama. Yang lu rasain jep hilang, terus Jadi waktu gua bilang sama bini, gue lagi abis ngomong gini nih ke bini gue, sayang coba liatin yang hotelnya nggak usah mahal-mahal, yang di ring gua aja. Gue bilang cari, yang penting kita bisa lama dan nggak terlalu jauh dari masjid. Oh gitu, udah abis ngomong begitu, terus tiba-tiba nih, abis ngomong gitu tuh, ini tapi kejadiannya cepet ya. Gue ngeliat bini gue tuh kecil. lu seperti lu menjauh. Sepertinya gue ngejauh. Kayak ada yang narik. Kayak ada yang narik juga. Kayak di gitu Iya, loh. iya, iya. Terus gue gini-gini kan, terus normal lagi bini gue masih deket kok gitu. Nah terus apa namanya, tiba-tiba mau manggil bini gue gitu, kayak ketarik lagi gitu. Nah kamu karena ada di gini, mana? enggak, karena rasanya itu enak. Jadi rasanya tuh enak, Van. Pas lagi proses itu. Pas lagi proses gue ketarik itu, kok enak banget ya rasanya. Nyaman, terus tentram. ininya nih tenang gitu, dada tuh tenang gitu. Jadi gue tuh di hati gue ngomong, kok enak banget ya Allah, enak banget ya Allah. Padahal bini gue di depan, ya buktinya ya, akhirnya udah gue ikutin aja gitu. Enak. Ditarik dia ngikut. Udah Oh, ikut. ngedalemin. Bayangin tuh, Ikut. saking enaknya loh. Itu saking enaknya gue tinggal ngomong kan, sayang, bini gue pasti denger dong orang cuma segini jaraknya. Ini gue milih Karena enak lu itu. menikmati. Karena rasanya enak banget. Apa itu kira-kira? Nggak ngerti. Ya dibawa ke dimensi Nah lain itu gue dibawa, nah tiba-tiba gue melek itu udah di kebon gitu loh, di taman. Hah? Terus damai banget di situ, rasanya tuh enak gitu. Kayak ini nih, yang gue nggak pernah berhenti ya di dimensi itu ya, di alam itu tuh. Gue selalu megang dada gue. Enak banget ya Allah, enak banget. Dan lu kayak sendiri itu. Lu sendiri aja, nggak ada siapa-siapa, sendiri gitu. Ya Allah. Nah tiba-tiba ya itu, di situ lagi enak ngeliatin. Itu apa, semuanya ya, ada langit semua, ada langit segala macem. Cuman kok enak di sini. Nah terus gue denger suara ketawa anak-anak. Nah begitu gue dek gitu, gue kayak keinget anak gitu loh. Langsung melek gitu, tiba-tiba bini gue lagi nampar-nampar. Malah ternyata udah di situ. Gue juga nggak tahu udah di bawah sini. Gue lagi mukul-mukul dia. Tapi kejadiannya cepat. Tapi dia ceritanya panjang. Gue lama. Jadi pingsannya tuh cuma berapa lama? Ya 3 kali ngorok dia hilang. Dia 2 menit ada ini. 1 menit. 1 menitan. Sesingkat itu. 1 menit. Tapi pengalaman. Dia melek. Tapi lama di sana. Gua. Tapi di sana dia lama. Dia bilang, ya enak banget. Nggak, gini aja, kita tes kejujuran. Baru secuil cerita aja membuat kita terharu. Bener. Nah ini kita lihat. Vi, lu wawancara. Kita akan mengajak Mas Baby dan Mbak Meisya Siregar menuju ke podcast FYP. Ini. Podcastnya FYP. Ini belum pernah ada di mana-mana. Karena baru episode ini. Oke. Jadi kita akan bertanya pada Mas Baby dan Mbak gambling. Meisya Siregar. Sebelum kita akan bertanya pertanyaan yang memang pastinya menggetarkan hati pemirsa yang ada di rumah, kita lihat dulu video yang satu ini. Baby Meisya. Itu adalah lagu Bunga Terakhir yang sejuta umat tahu lagunya semua. Apalagi menjadi identiknya seorang Baby Romeo. Kalau ada Baby Romeo, pasti bukan Meisya Siregar. Bunga Terakhir. Ember. Tapi sebenarnya yang masih orang bertanya-tanya,
apakah bunga terakhir itu lagunya persembahan buat Mbak Meisya atau ada wanita lain yang dulu pernah mengisi hidup Mas Baby dan menjadi kisah di lagu itu? Ayo lo, jawab. Ya kan gue udah pernah bilang, kalau dari dulu itu kan semua lagu-lagu gue memang gue persembahin buat istriku. Masa sih, Bener coba lihat gak sih? mataku. Coba lihat, bener gak sih? Tuh kan, matanya kayak gua kayak gitu-gitu. Kayak Raffi matanya. Enggak sih. Enggak. Tapi Mbak Meisya tahu lagu bunga terakhir itu buat siapa? Tahu dong. Buat Mbak Meisya. Tahu. Biar jadi misteri ya, Beb. Tapi Vi, gue kalau bikin lagu sampai hingga detik ini pun gue nggak pernah bilang sama Dia nggak pernah confess. Jadi gue nggak pernah confess sama ke bini gue ini Baby buat kan, kamu, saya nggak pernah. orangnya tuh nggak pernah kayak gitu. Ya, Cuma gue maksud suka gua. kegeeran sendiri aja. Biar ini aja, biar dia tahu sendiri maksud gue buat siapa lagi gitu. Biar yang di sampingnya Mas Baby bisa ikut memecah misteri tentang lagu itu. Iya. Ada lagi foto-foto yang kita lihat. Ini foto kebersamaan yang mesra. Widih. Widih. Ini fotonya mesra. Semua orang tuh ngelihat Mas Baby dan Mbak Meisya ini couple goals. Pertanyaannya untuk Mbak Meisya, apa benar ada sifat Mas Baby yang pengen banget Mbak Meisya rubah kalau bisa? Sifat yang pengen dirubah. Tapi nggak bisa-bisa. Sifat apa yang paling menjengkelkan? Semuanya kayaknya. Kalau dia mau lu kasih kesempatan dia mau ngerubah gitu, dia rubah semuanya gue. Apa ya? Sampai muka gue berubah jadi Brad Pitt juga pengen. Kalau sifat sih mungkin dari awal tuh udah berupaya untuk menerima kekurangannya ya. Kekurangannya sebenarnya kalau ngebuka kekurangan dia banyak banget. Tapi kekurangan gue juga mungkin jauh lebih banyak. Tapi kalau ditanya apa yang mau dirubah mungkin idealis atau keras kepala dia ya. Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang pengen gue pengen kasih tahu dia tuh kayak enggak, aku tuh nggak begitu gitu loh, panjang. Jadi dia orangnya tuh prinsipnya kadang-kadang idealismenya tinggi, terlalu kuat gitu loh. Jadi nggak ada siapapun di dunia ini yang bisa merubah Baby Romeo kecuali diri dia sendiri. Saking kerasnya. Enggak. Bukan aku yang ngerubah, emang kamu sendiri. Tapi ngelihat mereka tuh so sweet banget. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita udah lontarkan, nanti akan dilihat secara langsung dari pakar ekspresi. Apakah yang mereka ungkapkan dari hatinya masing-masing itu adalah sebuah kejujuran atau kebohongan? Setelah yang satu ini kita akan kembali kita BFP for your pagi. Kalau kita lihat tadi ada gerakan tangan, gesture ini proses berpikir. Iya. Saya kasih respon apa ya yang paling Padahal dia tepat. emang lagi gatal matanya. Nah, lagi berpikir juga. Kan sebenarnya gue begini-begini tuh apa coba? Gue tuh lagi tinnitus dari kemarin. Laki-laki alasan. Ya, udah ada Mbak Joyce Manurung. Berarti Selamat. selamat pagi. Pagi, Mbak Joyce. Yes. Tadi kan aku habis nanya-nanya ke Mbak Meisya, Mas Baby. Mereka kan memang couple goals. Tapi dengan jawaban-jawaban itu jujur nggak? Coba kita lihat ya. Tadi aku tanyanya cukup intimate. Oh Ini gitu, kita lihat. coba ya kita lihat Nih ya. Mbak Joyce nih. Video pertama. Tapi sebenarnya yang masih orang bertanya-tanya. Apakah bunga terakhir itu lagunya persembahan buat Mbak Meisya atau ada wanita lain yang dulu pernah mengisi hidup Mas Baby dan menjadi kisah di lagu itu? Ayo lo, jawab. Ya kan gue udah pernah bilang, kalau dari dulu itu kan semua lagu-lagu gue memang gue persembahin buat istriku. Masa sih, coba Bener lihat gak sih? mataku. Coba lihat, bener gak sih? Tuh kan, matanya kayak gua kayak gitu-gitu. Kayak Raffi matanya. Enggak sih. Kayaknya masalah Ada yang laki-laki karena kebohongan Kalau ya gua biasanya. rasa Iya. ditutup-tutupin kali Iya, Mbak. itu Gimana Mbak Joyce? Itu nggak usah Mbak Joyce yang ngomong, gue juga Tahu bisa ya, tahu jawab. ya. Kak, biasanya seseorang itu kan kalau ingin memberikan sebuah respon, dia harus tahu bahwa respon ini bisa nggak diterima orang apa enggak gitu ya. Jadi masuk di akal sehat apa enggak. Nah itu yang sebenarnya sedang diupayakan oleh Mas Baby. Jadi
kalau kita lihat tadi ada gerakan tangan, gesture ini proses berpikir. Iya. Saya kasih respon apa ya yang paling Padahal dia tepat. emang lagi gatal matanya. Nah, lagi berpikir juga. Bukan, sebenarnya gue begini-begini tuh apa coba? Gue tuh lagi tinnitus dari kemarin. Ah, laki-laki alasan. Emang laki-laki tuh banyak alasan, makanya gue gak mau sama laki-laki. Banyak alasan. Males deh gue. Ngapain pakai alasan tinnitus? Stres banget pakai tinnitus. Oke. Tapi make sense yang Mbak Joyce bilang make sense. Terus gimana Mbak Joyce? Ya, jadi kalau ngomong soal jujur gak jujur tuh gak bisa dinilai sesederhana itu ya, karena jujur itu sistem nilai. Nah, kalau apa yang kita lakukan sekarang ini kan sesuatu yang sifatnya spontan ya. Dan kita cek aja. Tapi kalau saya lihat dari Mas Baby ini wajahnya ini wajah orang-orang yang apa adanya sebenarnya. Tapi Iya kecekan mata tadi itu tuh kayaknya indikasinya. Kompor. Kadang-kadang ya. Padahal dia Rumah cuma tangga gue tuh udah tenang. nggak Lu kalau Mbak Meisya marah, lu dijadiin rendang nan tulang. Orang Batak loh ya. Enak banget Iya, ya. orang Enak tuh. Batak loh. Yaudah kita Oke. lihat video yang kedua. Yuk, nih. Sifat apa yang paling menjengkelkan? Semuanya kayaknya. Kalau dia mau lo kasih kesempatan dia mau ngerubah gitu, dia rubah semuanya gue. Apa ya? Sampai muka gue berubah jadi Brad Pitt juga pengen. Kalau sifat sih mungkin dari awal tuh udah berupaya untuk menerima kekurangannya ya. Kekurangannya sebenarnya kalau ngebuka kekurangan dia banyak banget. Tapi kekurangan gue juga mungkin jauh lebih banyak. Tapi kalau ditanya apa yang mau dirubah mungkin idealis atau keras kepala dia ya. Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang pengen gue Curhat ini. pengen kasih tahu dia tuh kayak enggak, aku tuh nggak begitu gitu loh, panjang. Jadi dia orangnya tuh prinsipnya kadang-kadang Idealismenya tinggi. terlalu kuat gitu loh. Nah, gimana? Yang menarik tuh waktu ketika Mbak Meisya tuh ngomong apa yang ingin diubah. Nah, sebenarnya poin atau kalimat yang disampaikan setelah penekanan ini itu adalah hal krusial buat beliau. Jadi hal penting banget sebenarnya. Mungkin punya sebuah makna khusus ya berkaitan dengan pengalaman-pengalaman beliau. Tapi kalau kita lihat Mas Baby ini dari awal saya lihat duduknya itu kan condong ke Mbak Meisya. Iya. Ya, ada upaya untuk meletakkan kepala. Nah, itu sebenarnya Cuman nggak sampai. ya, Nggak kejauhan. Emang gak kalau saya sih Atau lehernya melihatnya kependekan. upaya ketergantungan cukup kuat, Oh interdependensinya. banget. Iya. Dia tergantung, dia naruh Yes. sesuatu aja barang di rumah tuh nggak tahu nanya aku. Iya, Ini di mana? ketergantungan Ini di kuat. mana? Oh, iya? Ini di mana? Ini di mana? Semanja itu loh, Beb. Terus kalau misalnya gue bilang, Manja, setidak tahu itu gue terus memang. kalau misalnya gue bilang gini, Beb kamu tuh harus tahu kalau misalnya aku nggak ada di rumah gimana? Gak apa-apa, biarin aja. Aku memang pengen nanya sama kamu terus sampai mati. Ini bedanya gue sama Gigi. Kalau ini kan Mas Gimana? Babynya yang nanya terus. kalau- Kalau Gigi nanya terus, kamu di mana? Kapan pulang? Di mana? Kapan pulang? Di mana? Di mana? Di mana kapan pulang? Di mana nih? Di mana kapan pulang? Kapan pulang? itu curigation Kalimatnya namanya. sama. Romantisnya sama gue sama dia. Jauh lah beda. Tapi beneran dia ngomong gitu. Sampai kayak gitu kan, misalnya gini, sayang kamu treatment dong, buka, aku udah beli nih ya skincare. Pakai dong, enggak aku mau dipakein, dia bilang gitu. Ya Allah Beb, ini aku ajarin ya, caranya tinggal colek. Udah nih semua Ratain. titik, kamu tinggal ratain. Nggak mau, aku pengen kamu. Kenapa? Aku kapan sih ngerepotin kamu, aku cuma pengen kamu yang skincarein aku. Nggak apa-apa. Baby. Jadi dia bisa aja. Sama kayak gua. Sama tuh kayak gua tuh. Sama. Samanya apa? Sama. Samanya apa? Gua, aku yang kalau Gigi sama. Mana skincare? Itu. Ya udah, kamu yang pakein aku apanya? Skincare tapi skinnya hilang. Bisa nggak care-nya aja? Gitu. Nah, kalau gitu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan kita akan lihat penampilan dari sang juara The Voice Jerman. Tetap di FVP For Your Pagi. Bila nanti aku mati Terima kasih buat Mas Baby. Terima kasih Mbak Meisya. Buat Mbak Joyce Manurung, terima kasih. Buat Claudia, terima Dia kasih. nyanyi dong. Jadi lagu ini terbaru. Terbaru. Judulnya apa? Judulnya If I Try. If I Try. Siapa yang ciptain?
Aku sebagai co-writer sama 2 teman aku. Kalau gitu buat Po, Iya. biar lu kelihatan kerja lu. Iya, dia tadi juga saya kerja, Bang. Udah nyanyi 2 lagu loh saya tadi. Buru habis nih Ya udah, durasinya. pokoknya jangan lupa ikuti kuis berhadiah dari FYP selengkapnya cek di Instagram FYP_Trans7. Jangan lupa nonton kita terus setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FYP For You Pagi.